Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita horor berikutnya. Di balik langit yang belum ternoda sebelum manusia mengenal dosa, di alam yang tidak kasat mata, ketika cahaya dan ketaatan masih memerintah, ada satu makhluk yang bersinar di antara yang taat namun kelak menjadi awal dari pembangkangan terbesar dalam sejarah penciptaan. Ia adalah iblis, bukan malaikat, tapi ia hidup bersama para malaikat. Dari golongan jin, namun ia pernah menjadi hamba yang mulia. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah liat yang dibentuk dan dihembuskan ruh, Allah berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka bersujudlah mereka, kecuali iblis. Ia berdiri tegak, tak tunduk, tak patuh. Kenapa? Aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan dari api, sedang dia dari tanah. Surah Al-A'raf ayat 12. Kesombongan, itulah dosa pertama di alam semesta. Dan iblis adalah makhluk pertama yang berani menolak perintah langsung dari Tuhan semesta alam. Seketika derajatnya jatuh, dari yang mulia menjadi terkutuk, dari yang dekat menjadi yang terusir. Allah berkata, "Keluarlah engkau dari surga, sungguh engkau terkutuk." Quraish 77. Namun iblis tak menyerah. Dalam kedengkiannya, ia memohon satu hal, penangguhan ajal. "Beri aku waktu hingga hari kebangkitan." Allah pun mengabulkannya. Dengan waktu yang diberikan, iblis membuat sumpah abadi. "Aku akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." QS Al-A'raf 17. Sejak saat itu, iblis menjadi musuh paling nyata bagi manusia. Ia tidak muncul dengan tanduk atau tawa jahat. Ia datang dengan bisikan, dengan keraguan, dengan nafsu dan kesenangan yang memperdaya. Ia menyusup ke dalam pikiran, memutarbalikkan niat, membisikkan bahwa dosa adalah kebebasan dan kebaikan adalah beban. Ia tak memaksa, ia hanya membuka pintu dan menunggu manusia melangkah sendiri menuju jurang. Dalam Islam, iblis bukan simbol, ia adalah nyata. Ia bukan mitos, ia adalah makhluk yang hidup, sadar, dan cerdas. Ia tahu akhir hidupnya adalah neraka jahanam. Namun ia tak ingin masuk sendirian. Ia ingin membawa sebanyak mungkin keturunan Adam bersamanya. Namun, iblis tidak berkuasa atas manusia yang beriman dan bertawakal. Ia hanya bisa menggoda, tapi tidak memaksa. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak bisa menguasai mereka, kecuali mereka yang mengikuti engkau dari golongan yang sesat." Iblis tidak tidur. Ia menunggu. Dalam setiap emosi, kesombongan, dan keputusasaan, ia hadir, tapi hanya akan menang jika kita mengizinkannya masuk ke dalam hati. Karena dosa pertama bukan pembunuhan, bukan pencurian, tapi kesombongan. Dan dari situlah semua kehancuran dimulai. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian cerita ini, karena apa yang saya sampaikan hanyalah sebatas yang saya ketahui dan pelajari. Jika ada pertanyaan, masukan, atau tambahan informasi, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.